Hari ini kita latihan ya, latihan membuat penjadwalan proyek sistem informasi peminjaman buku perpustakaan. Deskripsinya adalah kita membuat sistem informasi buku perpustakaan ini ya, fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh developer. Nah, kita sebagai, anggaplah kita ini sebagai developer ya, pengembang yang melayani klien. Klien kita ini misalnya adalah perpustakaan. Nah, klien kita ini perpustakaan dan menginginkan sistem peminjaman buku ya, supaya bisa mengelola buku-buku yang dipinjam oleh anggota perpustakaan. Klien itu membutuhkan sistem ini ya, paling tidak ada beberapa fungsi yang harus disediakan oleh pengembang kita. Pertama adalah stok buku misalnya, kemudian mengelola promosi buku, jadi buku-buku itu ada buku baru atau buku-buku yang menarik untuk dipromosikan agar dipinjam oleh peminjam atau menarik peminat gitu ya. Biasanya ada promosi-promosi yang disampaikan. Ya. Nah, ini kebetulan ada promosi buku yang harus disediakan oleh sistem itu. Kemudian ada mengelola pemasok buku juga ya, pemasok bukunya dikelola siapa yang masukkan. Mau donatur atau mahasiswa atau dosen ya, masukkan di. Kemudian ada anggota perpustakaan, pengguna sistem peminjaman buku ya, pengembalian buku, denda keterlambatan, dan laporan-laporan. Kurang lebih fungsi-fungsinya yang dikehendaki adalah seperti demikian. Kemudian pengembang kita ya, kita melakukan pengembangan dengan menggunakan waterfall model ya. Kita ambil yang contoh yang paling sederhana dulu ya, bagaimana kita menerapkan waterfall model untuk mengerjakan ini semua ya. Seperti kita ketahui, waterfall model langkah pertama adalah requirement definition. Disinilah tahap pertama kita untuk mengumpulkan data, ya, mendefinisikan apa saja persyaratan untuk sistem ini nantinya, baik persyaratan perangkat keras, persyaratan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem ini, bahasa-bahasa pemrograman, database dan lain sebagainya, termasuk kontrak. Nah, ini di sini ya. Kita putuskan di sini ada waktunya, ya, kurang lebih berapa hari. Ya. Kalau harian itu mungkin karena sistemnya mungkin kecil. Ya. Yang kedua adalah sistem dan software design atau analisis sistemnya, analisis sistemnya, analisis dan desain sistem. Ya. Tahap kedua, tahap ketiga adalah implementasi dan testing. Implementasi di sini adalah coding ya, kita lakukan pengkodean, lakukan implementasi, kemudian integrasi dan operasi. Tahap-tahap seperti inilah kita nanti akan terapkan dalam mengerjakan proyek. Kemudian waktu pengerjaan yang disepakati antara pengembang kita ya itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan dimulai dari tanggal 3 Mei 2021. Jadi hari ini masih tanggal 13 April. Jadi masih ada waktu ke depan. Jadi kalau perencanaan memang ada rencana ke depan bagaimana. Perencanaan tidak mundur ke belakang ya. Tidak mundur ke belakang. Kemudian sistem kerja yang kita terapkan di tim pengembang kita antara lain hari Senin sampai Jumat. Ya, itu tiap hari kerja butuhkan waktu 8 jam kerja.
Hari Sabtu dan Minggu itu libur. Kemudian mengikuti kalender nasional tahun 2021. Ini syaratnya masih sederhana ya. Sabtu Minggu libur. Biasanya Sabtu itu masih masuk ya, tapi kita anggap libur ya. Di beberapa tempat mungkin 1,5 hari aja ya, setengah hari. Jam 8 sampai jam 12. 4 jam barunya ya berarti ya. Baik, buatlah perencanaan penjadwalan proyek dengan menggunakan Microsoft Project. Nah, kita bisa menggunakan Microsoft Project ya, kalau ada softwarenya Microsoft Project atau software gratis ya, Planner, ada software yang lain juga ada yang bisa menentukan ini semua. Yang paling kita standarkan, yang pertanyaannya adalah tanggal berapa proyek harus selesai ya. Jadi dengan software ini kita bisa mengetahui tanggal berapa proyek harus selesai ya. Misalnya tanggal 3 Mei ini. Ya, kalau secara logika sih tanggal 30 Juli ya itu sudah selesai. Nah, kalau kan 3 bulan kan. Tapi belum tentu ya. Nah, 3 bulan ini penuh semua pekerjaan tanpa hari libur gitu ya. Kalau kita lihat menggunakan tabel biasa mungkin ketemu nih ya. Kemudian berapa jumlah hari kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek? Nah, kalau 3 bulan ya kalau dihitung biasa ya 1 bulan Mei, Juni, Juli ya. Mei, Juni, Juli. Berarti ya 90 hari gitu ya. Nah, kalau 90 hari ini berapa kapan tanggal selesainya? Ingat ya, kita menggunakan tanggal-tanggal kalender nasional ini. Kita tahu di bulan Mei itu ada banyak hari libur. Ya. Baik, yang pertama adalah jawabannya, ya. Yang ketiga adalah berapa semua biaya yang dapat diketahui. Nah, ini dapat diketahui yang kita ketahui saja biaya-biayanya, belum termasuk yang lain-lainnya. Misalnya ada material. Ya. Kalau material mungkin belum dimasukkan. Ya. Jadi ini biaya-biaya yang hanya bisa kita ketahui saja dari perhitungan ini semua. Baik ya. Jawabannya adalah pertama kita menyusun daftar pekerjaan. Ya, daftar pekerjaan ini tergantung dari skop ya. Skopnya apa? Skopnya yang tadi ditawarkan di atas ini ya. Skopnya adalah sistem informasi pinjaman buku perpustakaan dengan fungsi-fungsi yang harus disediakan ini semua. Nah ini dengan fungsi-fungsi ini kita bisa mempunyai bayangan berapa lama kita mengetahui ya, semua yang dibutuhkan ya, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa menembus semua. Ini kita sebut scope ya, lingkup ya. Nah, pekerjaan-pekerjaannya kita detailkan ya, kita susun dalam bentuk ini. Ini tentu saja mengikuti waterfall. Yang pertama adalah kita requirement definition. Apa sih pekerjaan di tahap requirement definition? Requirement definition paling tidak pekerjaan-pekerjaannya antara lain mengumpulkan spesifikasi persyaratan data, ya, syarat-syarat data yang tidak dikelola itu seperti apa, kemudian syarat-syarat informasi yang ditampilkan seperti apa dan sebagainya. Kemudian pengguna, siapa aja penggunanya, ya, berapa orang, ya, berapa user, dan lain sebagainya. Sistem dan layanan yang disediakan. Nah, layanan-layanan yang harus disediakan tadi sudah tampilkan, ya. Kemudian perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet, dan sebagainya. Ini semua di requirement definition kita definisikan semuanya, persyaratannya. Ini kira-kira waktu yang dibutuhkan adalah 1 minggu, ya 1 minggu seperti ini ya. Ini seperti kemarin. Kemudian membuat dokumen persyaratan kurang lebih waktunya ini. Jadi yang dibutuhkan kurang lebih ini semua adalah 2 minggu kurang lebih. Ini di bulan Mei ya. Jadi 1 bulan Mei itu sudah setengah bulan itu sudah untuk requirement definition. Berikutnya adalah tahap analisis seperti tahap yang ada di sini ya, analisis ini.
analisis, maka kita buat detailnya ya. Apa aja pekerjaan-pekerjaan di dalam analisis? Kita lihat di sini analisis kebutuhan berdasarkan statement of purpose atau pernyataan-pernyataan tujuan yang tidak dicapai. Ya. Event list, daftar event. Ya, daftar eventnya seperti yang fungsi yang sudah dikehendaki tadi. Listnya ini ya. Kemudian konteks diagram, kita buatkan CD diagram konteks. Nah, ini berarti kita menggunakan apa? Berorientasi data. Berorientasi data berarti aliran data yang kita gunakan ya. Kemudian kita merancang DFD ya, ini turunan dari konteks diagram, membuat kamus, CFD dan sebagainya. Ini semua waktunya dibutuhkan kira-kira 3 minggu. Nah, ini terapan dari menggunakan manual ya, Excel atau menggunakan tabel-tabel gitu ya. Kemudian tahap berikutnya adalah implementasi pengkodean, waktu yang dibutuhkan kira-kira sekian. Baik frontend maupun backend ya, itu bisa dikerjakan bareng-bareng ya. Atau biasanya frontendnya lebih dulu ya, frontendnya lebih dulu gunakan HTML misalnya, CSS, kemudian JavaScript ya, atau dengan framework ya. Baik backend maupun frontend ya bisa menggunakan framework. Nah, setiap kali unit itu jadi, misalnya bagian-bagian ini sudah jadi, maka dilakukan pengetesan atau pengujian. Pengujian. Ya. Jadi di sini ada pengujian per unit perbaikan. Kalau ada perbaikan, disediakan di setiap tahap. Ya. Kemudian yang keempat adalah integrasi dan unit testing. Ya, ini di terakhir ini, berarti setelah ini ya. Nah, integrasi kurang lebih di tahap-tahap ini. Kemudian operasional dan pemeliharaan ini dilakukan di sini. Nah, ini pelatihan kepada pengguna juga di ini tahap-tahap ini. Nah, kemudian kita tentukan SDM dan biaya yang dihitung per jam kerja, ya, man hour. Man hour ini per jamnya berapa per orang. Nah, itu biasanya beda-beda ya. Kita kelompokkan di sini ya. Jadi tiap-tiap level, tiap-tiap pekerjaan ini ya, breakdown struktur ya, struktur pekerjaan yang tidak dikerjakan, masing-masing orang mungkin berbeda-beda ya. Misalnya ini ya, untuk bagian requirement definition, definisikan ini semua ya. Ini orang yang ahli berkomunikasi dengan klien ya, orang ahli. Nah, ini dihitung per jam juga, misalnya per jamnya adalah 50.000. Kemudian anggotanya ini 45.000 misalnya. Jadi per harinya berapa? Berarti kalau dikali 8 ya kira-kira 40.000, nah 400.000 ya sehari. Nah, kurang lebih demikian ya, 400.000. Kemudian analis, ini ada sendiri orangnya ya. Analis ini orang bagian analisis seluruh kebutuhan yang ada ini ya. Dianalisis kebutuhannya. Ini juga mahal ya. Biasanya ya ini mungkin saya ambil kira-kira ya, kira-kiranya segini ya. Kira-kira 50.000. Kemudian anggotanya 35.000. Ini biasanya tergantung dari pengalaman gitu ya. Jika demikian pengalaman kalau nol pengalaman agak sulit untuk mengerjakan ini karena ini biasanya dikasih target ya, dikasih waktu. Mereka harus bisa mengerjakan dengan tekanan, dengan pressure ya. Karena harus selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Karena itu waktu ini penting. Kalau molor ya tentu biayanya akan molor juga. Itu kalau cepat, nah biayanya malah untung dia. Kemudian desainer dan sebagainya ini semua kita berikan pekerjaannya ya. Jadi ini pekerjaannya, ini nama-nama pekerjaannya orang-orangnya dengan biaya-biaya yang sudah kita alokasikan di sini. Ya.
Misalnya nanti, wah ini programmer kurang Pak. Nah, programmer silakan ditambahkan sendiri kalau memang kurang, gitu ya. Ini untuk menghitung kekurangan kebutuhan programmer kan itu ada teorinya juga ya. Kita biasanya menggunakan Kokomo misalnya. Juga menentukan waktu kapan selesai itu juga kita bisa menentukan dengan perhitungan-perhitungan. Tapi untuk sementara ini kita abaikan itu dulu ya. Kita abaikan itu dulu karena kita fokus di penjadwalan gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan orang pengguna ini ya itu tergantung bisa dihitung juga ya, bisa ditentukan juga kebutuhannya berapa orang. Baik, setelah kita tentukan ini semua ya, nah, kita kasihkan, baru kemudian kita tentukan hari kerja sesuai kalender nasional. Pastikan hari libur bukan hari kerja. Kita ambil dari website ya di luar apa namanya tanggalan.com tanggalan.com saya ambil di sini ternyata di sini ada bulan Mei tanggal 1 itu libur. Nah, makanya dilaksanakan tanggal 3 ya. Kalau dilaksanakan tanggal 1 Sabtu ini Sabtu libur nggak bisa ya. Langsung melorot ke hari Senin. Oke ya. Kemudian di hari Mei itu ternyata ada beberapa yang libur. Beberapa yang libur ini. Kemudian bulan Juni ini libur juga tanggal 1 dan bulan Juli tanggal 20 libur. Sehingga kita sepertinya terpotong dengan hari ini. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari libur, berarti 1 minggu, 1 pekan libur kita potong. Jadi kemungkinan ya selesai Agustus. Nah, jadi kan kalau kita jadwalkan di sini ya itu mungkin pas Juli gitu ya, tanpa memperhitungkan hari-hari libur. Nah, jadi ini seperti robot gitu ya. Bahkan Lebaran aja kita masih kerja di sini ya, nah, Lebaran kan kasihan. Nah, dengan menggunakan ini semua maka kita bisa tentukan kapan hari kerja ya. Hari kerja ini kita masukkan ke dalam program. Nah, mari mulai menerapkan ke dalam Microsoft Project atau Planner atau software lain yang memungkinkan. Ya, banyak software ya yang terkait dengan penjadwalan proyek. Baik, kita buka. Sekarang saya menggunakan ini ya, software yang gratis, Planner. Software gratis ini sudah saya persiapkan di pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya kita ambil versi yang terakhir ya. Software ini software lama ya, software lama. Tapi masih bagus untuk digunakan ya. Software lama dan masih bagus digunakan dan disediakan oleh website ya, diabadikan ya, disimpan sebagai arsip ya, sehingga masih bisa kita manfaatkan untuk sekedar belajar gitu ya. Yang pertama kita tentukan dulu ya tanggal hari apa namanya hari ini ya. Ya, sebelum kita masukkan susunan daftar ini kita apa namanya kita tentukan dulu tanggalnya ini dulu ya, tentukan hari nah ini ya, 2 ya. Setelah kita tentukan daftar semua pekerjaannya ini ya, kita tentukan tanggalnya ya. Kita tetapkan ke dalam Planner ya. Planner ini salah satu software yang lumayan bisa kita gunakan untuk belajar ya. Baik, ini kita lihat tanggal kalender. Caranya menentukan kalender kita sesuaikan dengan tanggal ini ya. Ya, tanggalnya ini kita cocokkan dengan ini. Hari libur kita tentukan di sini hari apa aja. Mulai Mei ya, mulai Mei. Nah, geser ke sini ya. Mei. Karena tanggal 1 itu libur dan di sini juga libur, maka di sini kita nggak perlu set sebagai non working karena di sini sudah
default ya, defaultnya unbooking. Oke, kita berikan tanggal 1 yang tadi yang Rabu, Kamis, Jumat ini ya, 12, 13, 14. Kita scan di sini unbooking. Oke. Ya, dan tentukan hari ini penting juga karena menyangkut pekerjaan, menyangkut kesepakatan ya, supaya sama-sama enak antara klien dengan pengembang ya, developer. Oke ya, kita sudah set ini untuk bulan Mei. Bulan Juni, ya, bulan Juni ini tanggal 1 ya, kita cek di sini tanggal 1 hari Selasa, ini hari Selasa. Kita cek. Oke. Kemudian hari nggak ada lagi ya. Kemudian bulan Juli ya, bulan Juli ini kita cek. Ini bulan Juli tanggal 20. Nah, ya. Jadi kita menggunakan defaultnya ini ya. Seandainya kita buat kalender sendiri bisa juga ya. Misalnya ini kita copy dari default tadi sudah di sini ya. Kita masukkan di sini misalnya kalender nasional 2021. Ya, ini. Lalu kita klik copy ini, copy dari default yang sudah kita buat tadi, kita klik. Ini ya. Jadi nanti menggunakan ini, jangan lupa ya. Setelah itu kita masukkan tadi ya. Nah, kita masukkan lagi adalah pekerjaannya. Pekerjaannya tadi kita sudah set tanggal liburnya, ya. Kita set pekerjaannya, requirement definition. Untuk insert di sini kita bisa masukkan di work breakdown struktur ini ya. Tinggal insert. Kemudian mengumpulkan spesifikasi persyaratan. Nah, ini kita masukkan di sini. Subtax. Nah, di sini kalau sudah muncul sub pekerjaannya ini, ya, kita tentukan tanggalnya ya, atau nanti belakangan juga bisa. Nah, setelah itu kita kunci lagi ya. Analisis desain ya. Analisis desain
Dari sini sudah selesai ya. Kita tentukan harinya. Ya, sekarang harinya itu cukup dari sini ya, dari awal. Hari ini kita tentukan tanggalnya ini berdasarkan eh, tanggal yang sudah disepakati sama-sama, yaitu tanggal 3 Mei ya. 3 Mei. Nah, ini sudah muncul. Sekarang kita tentukan harinya, berapa hari yang kita perkirakan di sini. Kalau kita acuh dari kita ya, dari kita, dari saya bahwa ini waktunya 1 minggu untuk ini ya. Satu minggu dan ini 2 minggu. Maka berapa hari yang kita butuhkan di sini, tanggal 3 Mei sampai tanggal 1 minggu itu tanggal 6 ya, 9. Di sini tanggal 9. Finishnya berarti ini 1 minggu 5 hari. Ya, tanggal 7 ya. Juga dengan dokumentasi ya, dokumentasi ini tanggal 3 Mei kita tentukan di sini. Ya. Sampai tanggal 2 minggu ya ini. 2 minggu berarti 10 hari ya. Ya. Kalau kita lihat di sini, maka di sini ada urut-urutannya. Jadi kalau kita tarik, karena berdasarkan waterfall tadi ya, caranya menariknya. Ini, jadi ini hari libur ya, Mei. Ini hari libur dia dilewatin. Ya. Kemudian kita tarik lagi, ya punyanya ini. Analisis kebutuhan berapa lama yang dibutuhkan di sini, so, 1 minggu dari mulai tanggal 7, 8, 9 ya, 10 tanggal 10 ini ya. Oke, masukkan di sini tanggal 10 Mei. Berapa hari analisis? Hari analisis ya kira-kira kita rencanakan analisis ini 2 hari ya, 2 hari berarti tanggal selesai tanggal berapa? Selesai ya kira-kira masukkan nanti tanggal 2 hari. 2 hari. Setelah itu hari-hari berikutnya ini ya. Kita juga bisa terapkan ini ya. Setelah ini maka dilanjutkan pekerjaan berikutnya. Jika dengan pekerjaan berikutnya kita tarik ulur ya. Rancangannya ini berapa hari yang kita butuhkan, tinggal dimasukkan aja harinya. Kira-kira perancang itu 2 hari juga. Kalau nggak cukup, biasanya dikasih waktu yang agak lama, gitu ya, 3 hari. Terus membuat kamus data 2 hari. Hari ini.
Kemudian membuat DRT 1 hari cukup. Antar muka 2 hari. Desain report 1 hari. Oke. Report ini sedikit ya. Kalau antar mukanya kan banyak. Antar muka bisa 3 hari. 3 hari. Banyak. Ini ERT. Daripada tarik-tarik ya, tariknya dari sini ya. Dari sini juga misal, jadi predekasornya tidak diperhitungkan lebih dulu ya, predekasor. Jadi ini urut begitu saja ya. Kalau ini tarik ya, sehingga ini urut-urutannya begini. Tinggal kita masukkan hari-harinya ya, hari-harinya sesuai dengan perkiraan tadi ya. Pengkodean misalnya, pengkodean ini berapa lama yang dibutuhkan, kira-kira pengkodean frontend itu 10 hari ya, kita masukkan 10 hari juga 10 hari. Pengujiannya sama ya, sama pengujiannya kira-kira nggak sampai sama ya, separuh ya, 5 hari aja. Perbaikan sama pengujian sama, kira 5 sampai 6 hari. 6 hari. Jadi ini 1 bulan. 10 ya, 1 bulan. Kurang lebih demikian. Nah, hasilnya. Lalu integrasi data ini berapa hari? Kalau integrasi ini agak unik ya, kita rencanakan 4 hari aja. 4 atau 5 hari. 1 bulan juga ini. Integrasi aplikasi 5. Ujian unit, nah, kita asumsinya kira-kira 3 hari. Ujian unit. Nah, perbaikan ini agak lama, mungkin 5. Kita alokasikan 4 hari. 5 atau 4 hari. Kemudian ini ya, setting infrastruktur kira-kira 2 hari ya. Infrastruktur. Pelatihannya ini kira-kira 5 hari. Kayak sampai ya seminggu ya. 3 hari lah. 2 hari atau 3 hari ya. Nah, kemudian dukungan pengguna, nah ini kira-kira 10 hari. Di kontrol penggunanya berapa lama menggunakan ini. Dengan demikian kita sudah bisa tentukan berapa hari ini. Berapa hari kita lihat dari sini ya, ini tanggal September ya, kelamaan ya. Dan waktunya cuma 3 bulan. Nah, ini bisa Anda atur ya, oke. Misalnya berapa hari ini? 5 hari. Ya, September. Masih September. Jadi walaupun kita rencanakan 3 bulan waktu yang diberikan, tapi 3 bulan itu 3 bulan efektif kita bekerja ya. Kalau kita hitung di sini hari-harinya yang kita butuhkan, di tahap perfilman 15 hari gitu ya. Tahap analisis 12 hari. Tahap implementasi 30 hari. Ini sudah 2 bulan ya, tambah ini. Terus ini tambah ini sama 3 bulan kan. Ya, rencananya 3 bulan. Pas ini 3 bulan sebenarnya. Cuma ya, kalau kita masukkan di hari-hari efektif ya tentu saja tidak sama dengan ini ya. Nah, di sini hanya
gambaran kalau ini seluruhnya adalah hari kerja. Tidak memperhitungkan hari libur dan sebagainya. Kita full pekerjaan di sini. Inilah kelemahannya kalau kita menggunakan ini ya. Jadi kalau menggunakan sistem ini, kita bisa mempunyai bayangan nanti hari-hari kerjanya adalah demikian. Kemudian kita masukkan sumber daya berapa biaya yang kita kehendaki ya, kita butuhkan. Jadi ini kita ketemu ya, misalnya tanggal 6 September. Jadi mulai tanggal 3 Mei, selesainya tanggal 6 September. Kita bisa di sini. Pertanyaan tadi apa? Ini ya, kapan proyek selesai? Ya. Ini adalah September. Andai saja Anda menjawabnya lebih dari tanggal ini ya, itu ideal juga, silakan. Tapi nggak boleh 30 hari ya. Nah, apa namanya? 3 bulan. 3 bulan ya, pekerjaan efektif ya. Berapa jumlah hari kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek? Sama. Hari kerjanya tadi yang kurang lebih ini ya, 15 tambah 12 tambah 31, 17, 10 ya. Berapa hari kerja ini? Ini 70 hari ya. Stacknya ini 12 tambah ini kita hitung ya. Ini kiri ini 15. Iya, 85 hari. Kita butuhkan waktu untuk kerjakan ini 85 hari ya. Betul ya. Jadi di sini kita berapa jumlah hari kerja yang dibutuhkan. Hari kerja ya, dihitung aja. Hari kerja maka 85 hari. Berapa semua biaya yang diketahui ya. Berapa semua biaya yang diketahui. Kan 3 bulan. Biaya yang diketahui kita belum masukkan semuanya tadi ya. Nah, kita masukkan orang-orangnya tadi ya. Orang-orangnya siapa aja. Bagian element definition 2 orang. Masing-masing kayaknya 2 orang kecuali operator ya. Oke, kita masukkan sini. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan ini. Orang-orangnya kita masukkan di sini. Edit group dulu ya. Edit group. Kita buat grup dulu. Grupnya sesuai dengan pekerjaan masing-masing.
Kalau sudah, kita assign, ya, assign. Caranya assign di sini, assign, ya, assign. Pekerjaan-pekerjaan ini di assign oleh masing-masing kelompok tadi. Untuk assign masuknya di pertama, dua orang misalnya. Juga saya misal nih setiap kerjaan ya desain satu orang. Berikutnya juga ini desain jadi ini muncul biayanya 5.600.000, 4 juta baru di tahap ini ya. Kemudian di sini juga kita assign siapa untuk ini ya, misalnya 2 orang ini juga assign ya, itu Ahmad Budi doang ya. Ini Bowo sama Ilham. Integrasi belum masuk ya, tapi dimasukkan tester integrasi. Nah, ini Joko Waluyo. Oke, masukkan sini Joko.
ini. Ya. Jadi kenapa ini kok lebih cepat ya? Jadi mundur karena di sini ada dikerjakan 2 orang. Ya, 2 orang ini durasinya turun ya, durasinya turun. Misalnya di sini ada ini ya, kita tambahkan 2 orang jadi ya, Engki sama Dedit. Oke. Ya. Oke, hasilnya segini. Tadi ya lebih cepat tanggal 20. Nah, ini kalau kita apa namanya kita rangkap jadi 2 orang, jadi lebih cepat ke beberapa orang. Jadi durasi ini akan turun kalau seandainya dikerjakan beberapa orang, otomatis ya. Jadi separuhnya ya. Nah, ini makin banyak, artinya kalau makin banyak orangnya ya, pekerjanya ya bisa bekerja dengan cepat, maka dia akan otomatis mengurangi pekerjaan ini ya, lamanya waktu. Jadi durasinya lebih pendek, walaupun waktu kerjanya standar ini ya. Dengan demikian, kalau kita memang betul-betul melakukan ini ya, ini harusnya 2 orang, misalnya kita Ciwi tadi, Joko Waluyo sama Denny gitu. Maka ini juga akan lebih cepat, biayanya juga lebih murah ya biayanya. Kita 1 orang aja lebih murah dia ya. Ini ya, kemudian berapa tanggal? Nah, ini tanggalnya bisa kita tempatkan di sini tanggal 17 Agustus. Jadi di sini juga bisa turun ya, waktunya. Jadi bukan 6 September lagi. Kalau mau dipercepat berarti jumlah orangnya harus lumayan banyak. 17 Agustus. Ya ini ya. Jadi kalau kamu ingin lebih cepat, tambahkan jumlah orangnya. Jadi bisa turun dan ini bisa disesuaikan. Ya, berapa sehingga kita bisa mengetahui jumlah kebutuhan pengguna developer ya, bukan pengguna tapi developer pengembang. Ya, itu dari saya berapa jumlah biaya yang dapat diketahui. Jumlah biaya yang diketahui ya kalau memang demikian, maka kita bisa rencanakan di sini jumlah biayanya. Jumlah biayanya 56 juta. Oh, 56. Ya, kita 5 juta 600 tambah 4 juta 320 tambah 7 juta 200 tambah 5 juta 100. Mana ini? Ya, oh. Ya.
sama dengan 23.800. Ya. Seperti ini. Ini yang bisa dilihat, artinya uang yang tercantum ini yang bisa dilihat ya. 23.800.000 ini biaya buatan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan di hari ini ya. Tentu saja ini berkurang ya, 85 hari ini. Nah, kita lihat di sini tadi berapa hari? Ya tentu ini 15, 27 tambah 25 tambah 8 tambah 10, 18. Kita hitung ya. Jadi harinya juga akan berkurang. Ini 15 tambah 12. Ya, 70 hari. Jadi berkurang 15 hari. Berarti di sini ada 70 hari. Ya. Ini kurang lebih. Jadi bisa jadi tiap orang akan berbeda di sini ya. Inilah pentingnya tender ya. Nah, tender. Kalau Anda melakukan tender, perkiraan-perkiraan ini Anda harus bisa rencanakan. Dan ini kalau tender kemudian Anda lewat dari tanggal yang Anda tentukan, maka Anda bisa nombok ya, atau rugi ya. Baik, itu saja yang bisa saya berikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Selamat